Ini jam berapa nih? Saya janji jam 7:30 selesai ya. Biar nggak kemalamaan. Nah, caranya gini, 3 langkah dasar. Jadi gini, Anda bisa minta mereka menuliskan masalahnya itu apa. Aturlah sebuah kegiatan yang memancing beberapa anak menuliskan keluh kesahnya. Jadi gini, kenapa saya ngomong aturlah sebuah kegiatan dalam tanda petik? Ini by design. Saya sebenarnya ingin jangkau anak ini. Mungkin Anda tahu ya, tapi kalau anak ini saya panggil sendiri, berarti kan ketahuan. Anak, apalagi remaja. Oh, berarti aku dipanggil misalnya ya, aku dipanggil sama Pak Timothy nih. Timothy adalah school counselor di sekolah. Dan kemudian, berarti aku bermasalah dong. Defense-nya lebih defense lagi. Tapi kalau misalnya kita panggil langsung 5 anak, nanti hari kita kerja sama-sama wali kelasnya dong tentunya. Aku mau manggil 5 anak di kelasmu, misalnya, Pak Budi, saya mau panggil 5 anak di kelasmu ya. Saya sebenarnya mau ngincer si C ini sih, yang Anda keluhkan karena prestasi menurun, kok kelihatannya ada masalah. Saya bisa bantu, tapi kalau saya panggil 1 orang aja nantinya dia tambah self defense-nya tinggi seperti itu. Apalagi dia belum jarang nggak pernah ketemu sama saya. Gimana kalau saya panggil 3-5 anak, kita skip, kita ambil jam pelajaran tertentu, jadi nggak usah ikut pelajaran, nggak apa-apa, nanti kita akan pakai satu ruangan yang kosong dan kita akan melakukan proses bersama-sama di sana. Jadi minta mereka menuliskan keluh kesahnya. Seperti itu. Anda guru tentunya punya lah cerita ataupun kesan bagaimana mengatasi hal ini. Jadi mereka mungkin nggak mau ngomong, tapi mereka menuliskan. Nomor 1 itu. Nomor 2, konselor sebaya. Ada sekolah yang menerapkan ini, ada sekolah yang nggak menerapkan ini. Apa sih konselor sebaya itu? Jadi ada anak-anak yang dipercaya oleh, ya ini proyeknya school counselor biasanya. Jadi kita akan melihat anak-anak yang punya kriteria bisa jadi konselor sebaya. Jadi temannya mereka, jadi satu kelas mungkin ada 1 atau 2 tergantung. Dia akan terima pesan dari konselor. Saya bilang misalnya, itu temanmu yang ini kelihatannya saya perhatikan ada masalah. Bisa kamu atur jadwal sama dia, atau mulai pendekatan tapi jangan frontal ya, langsung datang, kamu punya masalah apa? Nggak bisa kayak gitu. Tapi paling enggak mulailah dengan ya makan siang bersama di kantin, mungkin tuker-tukeran tugas atau apa, pinjem buku paket kek atau apa. Mulailah dengan itu dulu kalau kamu nggak terlalu dekat. Nanti kamu bisa masuk. Biasanya kenapa konselor sebaya? Karena konselor sebaya ini efektif karena kesamaan kedekatan. Kalau sama saya langsung kan jauh ya, misalnya figur otoritasnya itu kan di saya. Kadang-kadang mereka nggak nyaman, takut, jangan-jangan saya cerita ini nanti nggak naik kelas saya. Kadang-kadang anak mikirnya sesempit itu, gitu loh. Padahal kita mau bantu kamu supaya lebih baik lagi. Sampai sini paham ya? Oke. Ya nanti untuk ngatur konselor sebaya ini, ya anaknya harus bisa di ini ya. Jadi jangan sembarangan pilih. Jadi anaknya memang minimal punya secara edukasi, secara akademis maksud saya itu bagus. Tapi nggak usah yang cari yang ranking 1 gitu loh. Yang tengah-tengah, yang aman lah nilainya. Jadi misalnya dia membantu kita untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain, itu tidak sampai mengganggu aktivitas akademisnya dia. Walaupun mereka akan memberikan report sama kita di jam pelajaran tertentu, jadi terpaksa keluar ikut pelajaran, nggak ikut pelajaran, ya nggak apa-apa, masih bisa ngikutin. Terus, pakai kata-kata saya perhatikan, gunakan kata sakti ini untuk memberikan perhatian disertai dengan bukti penguat. Maksudnya gini, kadang saya ngomong sama anak, itu ngomongnya gini, saya perhatikan nilai kamu tuh bagus. Berarti kan dia tahu dia dipantau, dia diperhatikan. Ini sebaiknya yang ngomong kayak gini ini adalah kalau ada wali kelasnya. Kenapa? Ya karena wali kelas itu yang paling dekat sama anak. Yang paling dekat sama anak yang bermasalah. Kalau school counselor ini kan jarang ya. Jadi gini, di sekolah untuk satu jenjang misalnya kelas 1 SMA gitu ya, itu biasanya dihandle sama satu school counselor atau bimbingan konselornya cuma 1.
Jarang yang bimbing konselornya sampai 3 gitu. Jadi misalnya satu anak satu paralel itu 300 anak, itu satu orang tuh, dan kurang ya. Wali kelasnya, bisa sama langsung sama konselornya. Saya perhatikan nilaimu bagus, tapi beberapa saat ini nilaimu kok turun ya. Satu, kamu biasanya, itu kan bukti ya, disertai dengan bukti penguat. Misalnya kita ngomong itu, terus kita ngomong absensi, misalnya tiba-tiba kamu sekarang kok sering nggak masuk, kenapa? Itu bisa. Atau yang ketiga, masukan dari guru lain. Anak ini sekarang ngelamun terus kalau diajarin, misalnya seperti itu. Ya, apakah ini perlu perlu mendapatkan perlakuan khusus karena dia suka ngelamun, terus kemudian ngobrol sendiri sama temannya, terus habis itu sering ke kamar mandi, nggak tahu kamar mandi ngapain gitu ya, sering keluar, terus habis itu tugas nggak mengerjakan. Nah itu bisa jadi bukti penguat, tapi gunakan saya perhatikan. Jadi dia mendapatkan perhatian, attention. Biasanya suka nih, manusia itu kan senang diperhatikan, mendapatkan perhatian. Anak kalau bikin masalah itu sebenarnya cari perhatian, Bapak Ibu. Bukan memang dia suka cari masalah, kitanya aja yang nggak memperhatikan. Kita memperhatikan pada saat dia berbuat hal negatif, maka dia ya cari-carinya ya hal-hal negatif perhatiannya. Paham ya? Kalau kita memperhatikan pada saat dia bisa bertutur kata dengan sopan, tadi ayah dengar kamu ngomongnya sopan deh, bangga, hebat. Terus besoknya dia bisa ngomong terima kasih, dia bisa tepat waktu, dia bisa dipercaya, dipercaya titipin uang, uangnya dibayarkan, kembalian dikembalikan, thank you, hebat kamu. Perhatian-perhatian kita kalau ke tempat seperti itu, tempat atau posisi yang positif seperti itu, ya anak ngulang supaya dapat perhatian lagi. Paham ya? Nah ini adalah 3 langkah dasar. Mintalah mereka menuliskan adanya konselor sebaya, pakai kata-kata saya perhatikan. Berikutnya adalah, ya ini yang advance. Ini yang advance. Nggak semua Bapak Ibu mungkin ngerti. Tapi misalnya Anda mau melakukan, ya udah. Mungkin beberapa Bapak Ibu pernah ikut pelatihannya kita tentang grafologi. Gampang, pada saat anak disuruh nulis kelihatan. Paling enak sebenarnya grafologi ya. Karena nggak bisa berbohong. Dia ngomong, keluarga di rumah menyenangkan, tapi begitu kita lihat tulisannya nggak beres, jatuh lah, bohong ini. Kalau saya coba seperti itu. Kemarin saya habis bantu teman saya untuk ngurusin rekrutmen, seperti itu. Dia bilang, saya suka dengan penjualan dan direct selling, tapi tulisannya dia berbohong semua, seperti itu. Enggak, ini yang ini enggak deh. Karena tulisan itu dunia yang penuh kejujuran ya. Kalau Anda yang pernah ambil kelas grafologi, ya coba diingat-ingat. Jadi minta dia menuliskan masalahnya, atau paling enggak, gampang. Kalau Anda tahu anak ini ada masalah, coba ceritakan masalah, kondisimu di rumah, situasi di rumah, situasi di sekolah, dan situasi pertemananmu hari-hari. Dari 3 itu aja. Kan tadi saya sudah bilang nih, masalahnya anak remaja itu kalau nggak di rumah, di sekolah, atau lingkungan sosialnya, temennya dia. Di sekolah ini kaitannya dengan akademis ya, misalnya dia nggak suka sama guru kimia. Guru kimia ini killer nih, mungkin memberikan, suka nekan saya. Nekan itu maksudnya gini, karena mungkin gurunya nggak suka, sedikit-sedikit dia yang dipanggil, suruh jawab, atau apapun. Nah, di sekolah menyenangkan, semua guru baik-baik saja. Kalau misalnya Anda nggak mau jujur, kan takut. Tapi dari situ kita bisa lihat, ini ada masalah di sini. Itu kalau misalnya Anda memahami grafologi. Ya. Terus kemudian advance counseling, ini problem dan tension. Ini kemarin saya bilang, kebanyakan masalah saat remaja adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Maksudnya nggak diselesaikan itu gimana? Gini loh. Setiap kita hidup, ini mindset ya, ini mindset.
setiap manusia hidup itu pasti punya masalah. Setuju ya? Anda harus setuju dulu nih. Setuju ya? Oke. Masalah ini ada yang bisa diselesaikan dan ada yang tidak bisa diselesaikan. Sampai sini setuju lagi? Ya, harusnya Anda setuju. Masalah yang tidak bisa diselesaikan ini namanya tension, namanya tekanan. Kalau masalah yang bisa diselesaikan, begitu selesai ya udah hilang. Masalah yang bisa diselesaikan itu apa sih? Utang piutang. Kamu utang sama ibu kantin. Terus kemudian kalau kamu nggak bayar kan ditagih terus. Tapi begitu kamu bayar, bu kantin diem. Seperti itu. Terus masalah yang bisa diselesaikan lagi apa? Kebiasaan buruk. Misalnya kamu punya kebiasaan apa nih? Nonton film porno kali, sehingga mengganggu konsentrasi belajar karena otaknya mikir kayak gitu terus. Atau apa? Ngerokok. Pada awalnya kamu tuh nggak punya kebiasaan nonton film porno dan baik-baik saja. Pada awalnya kamu tuh nggak ngerokok dan hidupmu baik-baik saja. Seperti itu. Terus kamu masuk ke sini dan kamu bisa keluar nggak? Bisa. Yang namanya kecanduan itu bisa diselesaikan. Asal butuh monitoring, butuh bantuan ya. Itu masalah habit. Jadi masalah kecanduan, masalah itu. Nah, masalah yang tidak bisa diselesaikan itu adalah tekanan. Contohnya apa? Contohnya, kamu ketemu dengan lingkungan sosial yang baru di sekolah. Kamu ketemu sama temenmu yang kalau ketawa itu ngakak dan keras banget, dan itu mengganggu kamu. Kamu bisa minta dia untuk diem? Nggak bisa. Ya udah. Kalau kamu bisa minta dia untuk merubah cara ketawanya, nggak bisa. Kalau gitu gimana? Ya jangan deket-deket sama dia kalau kamu nggak suka. Satu, jangan deket-deket. Terus kamu yang kedua, wah tapi nggak bisa Pak, saya duduknya di sebelahnya dia terus. Ya, coba bilang sama gurunya, Bu, saya ini jantungan Bu, kagetan. Nah dia ini kalau ada bercanda sedikit ketawanya sudah ribuan desibel suaranya. Nah itu bagaimana? Nah itu Anda harus kasih tahu sama murid, oke, kamu ini punya masalah, masalahmu ini bisa selesai apa enggak? Dia diem mikir, nggak bisa, tekanan ya kalau gitu. Oke, nah kalau tekanan tuh harus di manage. Oke, nah cara manage-nya gimana? Ya yuk kita pikir, masalahmu apa sih? Seperti itu. Kita kan sudah ngasih contoh tuh, tadi masalah yang bisa diselesaikan apa, yang nggak bisa diselesaikan apa. Kadang-kadang ada orang yang misalnya punya teman yang suka ngutang. Saya nggak mungkin minta pindah sekolah atau minta pindah kelas gara-gara satu teman ini suka ngutang. Kalau gitu harus di manage. Yang manage apa ya? Saya mungkin akan manage dengan cara nggak bawa uang atau bawa uang secukupnya ke sekolah. Atau mungkin saya akan berani berkata tidak. Ya, atau temennya suka minjem lah, minjem buku apa, dan saya orangnya nggak enakan, tapi ini mengganggu saya sehingga saya sampai asam lambung naik nih. Beberapa kasus sekarang di anak remaja, kalau di orang dewasa itu kan asam lambung bisa naik pada saat dia stres kan. Sekarang ini gesernya lebih cepat. Karena remaja bisa itu asam lambungnya naik gara-gara stres. Stres bukan stres pelajaran tapi stres sama temennya. Kadang-kadang ada juga yang misalnya gini, sepatumu apa? Asli enggak? Nah itu dia, stres, tekanan itu. Ya, jadinya dia tuh mau minta sama orang tuanya juga mungkin belum bisa membelikan saat itu. Tapi teman-temannya lingkungannya ngomong sepatumu asli nggak? Kalau asli nggak tak tanyain lagi. Coba lihat sini. Wah, nanti begitu dilihat palsu, dibully satu sekolah. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah, itu tekanan seperti itu. Gimana kamu perlu menangani ini? Kamu mau minta keluar dari sekolah nggak mungkin. Berat nanti. Apalagi misalnya sekarang ya, kamu kelas 3, mau ujian ya ini. Susah kamu nariknya. Apalagi kamu minta orang itu dikeluarkan juga nggak mungkin. Mari kita atasi tensionnya, mari kita atasi tekanannya. Dari situ bisa ngobrol. Sampai sini paham ya?
Nah, terus berikutnya adalah monitoring. Nah, monitoring ini adalah jadi gini, guru membantu muridnya yang bermasalah, yang pendiam ini untuk berubah. Jadi gini, saya ingin punya otot misalnya, bicep saya mau saya naik, mau saya gedein, otomatis saya perlu latihan kan, latihan pergi ke gym aja tekanan itu, atau mungkin saya harus mengupayakan waktu untuk latihan di rumah deh, kayak gitu. Itu kan tekanan, tension buat saya. Dan kemudian diperiksa, hari ini kamu sudah melakukan latihan, Timothy. Nah, itu misalnya gurunya, dan saya melakukan tugas saya. Oh sudah, oke, centang hari pertama sudah. Hari kedua sudah, 3 sudah, 4 sudah, nanti dicek per minggu, coba dilihat, diukur, before, after berapa. Sama, Anda juga perlu melakukan itu. Itu bisa membuat anak sukses. Ya, ini makanya saya bilang, nanti saya tulis mindset guru dan murid yang perlu berubah dalam memahami masalah. Mindsetnya ini. Moga-moga ada kepala sekolah yang mendengarkan di sini, atau pemilik sekolah jadi punya mindset yang berbeda. Gini loh, Anda tahu nggak? Tidak Pak, ya, saya belum ngomong soalnya. Gini, ya, Anda tahu nggak, di SD itu anak bisa lulus SD itu berapa tahun? 6 tahun ya, setuju ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, selesai. Lalu anak yang sama masuk kuliah, kuliah selesai berapa tahun? Mulai bingung. Kuliah itu boleh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sudah mulai nggak ada batasan pastinya. Tapi 95% anak SD itu 6 tahun selesai, SMP 3 tahun selesai, SMA 3 tahun selesai. Ini di atas 95% lah terjadi. Ya ada yang nggak naik sih. Tapi kan masa nggak naik satu kelas? Gitu. Kan nggak naik itu paling 1, 2. Dan jarang biasanya. Kenapa bisa setepat itu? Jawabannya karena ada monitoring. Iya kan? Ada PR, ada tugas, sudah dikerjakan? Kumpulkan besok ya, tugasnya ini. Besok kita akan ada ujian, ada review, ada tes. Tesnya ini. Dan kita nilai tesnya. Iya kan? Semuanya itu ada faktor guru yang memonitoring. Nah, jadi dia bisa ngelewatin, bisa pas 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Bisa pas itu apa? Pas lewat gitu. Ya karena ada monitoring. Sama, perlakukan anak kalau punya masalah bisa seperti ini. Oke? Nah, itulah 3 langkah advance-nya. Mungkin Anda bingungnya yang grafologi aja ya, tapi kalau counseling dan advance counseling dan monitoring mungkin bisa dilakukan. Kurang lebih sih itu dari saya. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan. Nah, di Instagram itu ada pertanyaan sih. Tadi saya janji mau jawab. Pertanyaannya gini. Bagaimana caranya meredakan siswa yang sangat emosi ketika berantem dengan temennya? Dia kalau lagi berantem itu Anda nggak bisa meredakan emosinya. Tipsnya adalah gini. Anda harus, sekolah Anda, mungkin Anda guru ya, ini Bu Dini nih. Di sini yang tanya siapa tadi? Ini juga ada yang tanya, Bu Dewi. Nah, pertanyaan Bu Dewi dan Bu Dini sama. Agar bisa mengontrol emosinya. Caranya itu gini, dilatih kesadaran. Sudah remaja Pak, perlu dilatih kesadaran juga? Iya. 5 hal yang kamu lihat apa? Misalnya, jadi gini, ambil kertas, nulis, ini kalau bisa jadi habit ya. Tiap hari di sekolah tuh anak, salah satu melatih kesadaran anak tuh ya seperti ini. Ini nanti, by the way, saya hari apa ya? Hari Senin depan itu ada kelas pendidikan karakter. Ya, The Secret of Character Building. Nah itu, ini tipsnya juga saya ajarkan kalau nggak salah di sana. Jadi, tuliskan 5 hal yang kamu lihat. Terus kemudian 4 hal yang kamu rasa. Saya merasa, misalnya, saya merasa bahagia, saya bisa merasa, 5 yang kamu lihat, 4 kamu dengar, 3 hal yang kamu bisa sentuh, 2 rasa, dan
perasaanmu sendiri. Jadi fokusnya ke dalam kan itu, langsung ke dirinya sendiri. Nah, hal itu akan membuat remaja sadar. Jadi kadang-kadang pada saat remaja emosi, itu kan dia bukan dikendalikan dengan kesadarannya, tapi yang mengendalikan dia itu emosinya. Jadi pertanyaannya seringkali, kamu yang punya otak, atau kamu yang punya emosi, atau emosi yang punya kamu? Kalau misalnya kondisinya sadar, oh saya yang punya otak Pak, saya mengendalikan, dan kenyataannya, kamu susah dikendalikan. Nah, itu satu. 5, 4, 3, 2, 1 itu tadi ya. Terus yang kedua, ajari mereka untuk mengenal. Ya ini kan tadi yang saya ngomong, kamu tuh senangnya, hal yang paling menyakitkan buat kamu tuh apa? Dibohongin. Oke, kalau kamu nggak senang dibohongin, kalau kamu tahu kamu nggak suka dibohongin, hindari relasi pertemanan dengan orang-orang yang memungkinkan kamu bisa bohong. Jadi kalau kamu sudah tahu, ini temen ini bohong nih, punya habit bohong. Jadi indikasinya apa sih orang bohong? Ini temen datang ke sekolah, tugas dia nggak ngerjain sendiri, dia copy punya orang lain, atau dia habis nyolong barang kecil lah, kacang di kantin lah atau apa. Ya sudah, kamu jangan berteman sama orang ini walaupun dia mendekati kamu, karena kamu bisa marah, bisa berantem sama dia. Sampai sini paham ya? Itu dia. Jadi kita gurunya, kita tanya, hal yang paling menyakitkan buat kamu itu apa? Saya nggak suka dibohongin, saya nggak suka diomongin kasar. Ya udah, kamu tahu nih teman-teman yang kayak gini nih ngomongnya kasar, ya udah jangan dideketin. Kamu ngatur tensionmu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, langkah-langkah seperti itu bisa membantu untuk anak-anak latihan ya sudah, aku sudah nggak perlu masuk ke konflik. Itu kan istilahnya yang saya ngomong tadi dari awal, tikungannya dia. Saya nggak usah masuk ke tikungannya dia. Saya nggak usah masuk ke tikungan itu. Ya. Terus berikutnya ada pertanyaan, gimana caranya mengatasi siswa yang nggak mau mendengar nasihat? Yang nggak mau mendengar nasihat tuh gini, mungkin dia nggak mau dengar nasihat gurunya. Kalau saya jadi gurunya, saya akan ngomong sama orang tuanya, ini anak sulit dibilangin. Anak ini mau dengar sama Anda, Pak, Bu? Nggak mau, Pak. Oke, kalau gitu, pasti ada yang mau dengerin, anak ini pasti mau mendengarkan suaranya siapa? Mungkin suara kakeknya, neneknya, entah mungkin dia mau dengerin suara pemuka agama, mungkin Anda punya kebiasaan beribadah di suatu tempat, dan anak ini mungkin mau dengar, cari aja, atau mungkin kepala sekolah, seperti itu. Mintalah bantuan orang tersebut untuk menyampaikan pesannya apa. Gitu. Itu satu. Jadi pakai orang lain, tanya nih, ini anak mau dengerin siapa? Nggak mau dengerin gurunya, nggak mau dengerin orang tuanya, atau mau denger orang tuanya, nggak mau denger gurunya. Yang kedua, untuk nasihat itu bisa diterima, ibaratnya gini, kalau Anda mau telepon saya, itu harus connect dulu dong, nyambung dulu. Syaratnya nyambung itu apa? Ada bunyi tutnya itu, ya kan? Nah, begitu tut bunyi ya, sekali, dua kali, kemudian teleponnya saya angkat. Nah, kita komunikasi. Saya mau dengar Anda ngomong apa, Anda juga mau dengar saya ngomong apa, dan kita ngomong gantian. Jadi, syaratnya komunikasi supaya didengarkan adalah nyambung. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya nyambung sama anak ini? Dia cari kesukaannya apa yang paling dia sukain. Oh, dia suka main ML. Kalau gitu, apa yang dia suka? Oh, dia ternyata sukanya sama otomotif, hobinya mobil, senang mobil. Ya udah, kita ngobrolin mobil. Atau dia suka sama Korea, suka sama siapa? BTS mungkin. Ya udah, kita ngobrolin BTS dulu, nyambung dulu. Begitu nyambung, kesamaan. Habis itu baru kita ngobrol enak. Nyambung tuh kayak gini loh. Misalnya hari ini Anda di luar negeri nih. Anda di luar negeri, terus tiba-tiba, anggaplah Anda ada di New Zealand gitu ya. Terus tiba-tiba Anda ketemu sama orang Indonesia. Misalnya Anda dari Jakarta, dan orang ini itu misalnya dari mana namanya, Lombok, jauh kan, Jakarta Lombok. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, tapi sama-sama Indonesia.
Begitu tahu bahasanya sama, langsung tiba-tiba nyambung. Kenapa? Karena ada kesamaan, langsung connect ngomong, kayak orang yang sudah lama kenal, kayak saudara yang nggak pernah ketemu, terus ketemu gitu loh. Nah, itu dia. Tiba-tiba akrab aja, nyambung aja. Nah, Anda harus menciptakan momen seperti itu. Dia lagi di mana, saya di mana, si anak lagi di mana, saya gurunya lagi di mana. Yuk cari kesamaannya dulu apa? Ya tentunya bukan dia yang harus cari apa kesamaannya dengan saya, tapi saya yang harus ngikutin anak ini sukanya apa. Itu aja. Setelah ketemu, sukanya apa, connect, yuk kita ngobrol. Bisa ya? Nah, terus ada pertanyaan dari Bu Jenny. Apakah figur konselor sebaya ada kriteria standarnya dan butuh pelatihankah? Sebaiknya ada pelatihannya. Standarnya paling nggak minimalnya ini ya. Secara personality dia harusnya sanguin, karena dia bisa diterima di semua kalangan dan memang apa ya, fokusnya adalah people person. Kalau Anda nggak ngerti sanguin apa, saya nggak akan jelasin lagi ya. Anda bisa cari di buku yang saya tulis atau ya, di pelatihan besok juga ada, The Secret of Character Building. Atau dan butuh pelatihannya tentunya ada seperti itu. Pelatihannya itu sekedarnya hanya sekedar apa ya, menyampaikan informasi yang dia dapat dari anak yang bermasalah ke gurunya, dan dia mewakili si konselor ini, si school counselor ini. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu, dan sekarang sudah jam, ya tepat waktu 19.28. Mungkin ada satu pertanyaan, kalau nggak ada saya hitung ya 10 detik ya. Atau mau langsung raise hand atau mau langsung tanya, boleh satu pertanyaan saja, setelah itu saya akan close. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat kesempatannya. Kalau Anda suka, mungkin apa, bisa share ke Instagram. Jadi kalau ada yang banyak yang suka, bisa share ke Instagram. Nanti kita repost sama admin. Mungkin kita bisa ulangin tema apa yang lain yang menarik yang untuk dibahas. Thank you, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akan akhiri malam ini dan saya akan izin leave. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Selamat malam.